Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini dari kelompok 7 kelas MPS 2C ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Nur Laila Fitriana MSc dengan judul Pengaruh Pengelolaan Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Ahmada Nur Kholimah dengan NIM 245211111 absen 30 dan teman saya Sorry Masih Zahra dengan nomor NIM 245211145 dengan absen 5. Saya Ina Seraihana dengan NIM 245211097 dengan absen 17. Saya Gian Yuniarti dengan NIM 245211191 dengan absen 11. Oke, langsung saja ke video pembahasan. Check it out. Oke, baik. Langkah pertama yang kita lakukan di sini sudah ada data awalnya ya teman-teman. Ini data awalnya dan ini data yang sudah diolah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PBV, ukuran perusahaan, dan ROA. PBV itu adalah nilai dari perusahaan ini dengan variabel dependen, dan ukuran perusahaan sama ROA ini adalah variabel independen. Cara membuat data output summary, caranya pencet data, lalu kita pilih data analisis, dan di sini ada beberapa pilihan, dan di sini kita akan memilih regression. Kita pencet OK. Nah, di sini ada output Y-rank dan input X-rank. Untuk input Y-rank, kita akan mengisi dengan cara mengeblok nilai perusahaan atau PBV. Ini kita blok nilainya sampai bawah. Dan untuk input X-rank, kita akan ngeblok nilai ukuran perusahaan dan ROA. Kita blok jadi satu ya teman-teman. Sampai bawah. Langsung saja kita pencet OK. Nah, sudah keluar summary outputnya. Langsung saja kita jelaskan nih. Nah, ini output summary yang sama seperti tadi. Bedanya ini aku sama teman-teman udah ngasih petunjuk-petunjuknya dan nama-namanya dari output summary. Di sini saya akan menjelaskan persamaannya. Persamaan intercept X1 dan X2. Persamaannya Y sama dengan negatif 0,6933 ditambah 0,0263 itu dari X1 ditambah 0,2240 dari X2. Jadi negatif 0 sekian ini dari interceptnya. Terus 0,026 sekian ini dari X1 dan 0,224 sekian ini dari X2. Nah, bisa dibaca apabila konstan, maka nilai perusahaan sebesar negatif 0,6933. Apabila ukuran perusahaan naik satu satuan, maka nilai perusahaan bertambah 0,0263. Apabila profitabilitas naik 1%, maka nilai perusahaan bertambah sebesar 0,2240. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu multiple R atau koefisien korelasi dengan simbol R dengan nilai 0,50 sekian dan dapat diinterpretasikan sebagai hubungan antara variabel dependen yaitu nilai perusahaan dengan variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas sebesar 0,50 sekian yang berarti memiliki hubungan erat positif sedang hasilnya berada di antara 0 dan 1 sehingga dapat dikatakan cukup baik tetapi kurang kuat. Yang selanjutnya ada R square atau koefisien determinasi dengan simbol R kuadrat yang bernilai 0,25 sekian dan dapat diinterpretasikan sebagai variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas mampu menjelaskan 25,24% terhadap nilai perusahaan karena koefisien determinasinya kurang dari 0,5 maka hubungannya kurang baik. Yang selanjutnya ada standar error atau kesalahan baku atau Y nyata dengan nilai 0,36 sekian dan dapat diinterpretasikan sebagai data nilai perusahaan menyebar secara normal di sekitar garis regresi berganda Y pada kisaran kurang lebih 0,36. Jadi kesimpulan data ini cukup akurat karena standar errornya kecil. Selanjutnya ada standar error baku penduga. Yang pertama ada ukuran perusahaan dengan nilai 0,015 sekian dan profitabilitas dengan nilai 0,90 sekian. Dan dapat diinterpretasikan sebagai jika standar error koefisien untuk ukuran perusahaan adalah 0,015 sekian, jadi dalam ukuran perusahaan Y penduganya sebesar 0,015, maka dapat dikatakan kurang baik karena tidak mendekati 6 sebenarnya dengan nilai 0,366. Selanjutnya, jadi standar error koefisien profitabilitasnya adalah 0,090 sekian. Jadi dalam profitabilitasnya, Y penduganya sebesar 0,090 sekian. Maka dapat dikatakan kurang baik karena tidak mendekati Y sebenarnya dengan nilai 0,366. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji F atau uji simultan secara bersama-sama. Pada tabel summary output ini sudah ada F hitungnya, ini ya, 3,206 sekian. Pada hasil uji F terdapat beberapa langkah. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita harus mengetahui apa saja K, N, dan alfanya. K ini adalah jumlah variabel pada data, N adalah jumlah pengamatan data, dan alfa adalah taraf nyata.
Langkah pertama adalah penyusunan hipotesis. Di sini H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat. Dapat dianggap nilai koefisien regresi sama dengan 0. Sedangkan H1 sama dengan B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0. Koefisien regresi tidak sama dengan 0. Langkah kedua adalah menentukan taraf nyata. Di sini sudah diketahui taraf nyatanya itu 0,05, lalu kita mencari df-nya. df itu derajat kebebasan. Menggunakan rumus ini K-1 per N-K. Hasilnya 2 per 19. Dengan Excel, kita bisa menggunakan formula yang sudah tertera di sini. Sama dengan F titik INP titik RT di tab, lalu kita di sini probability, itu taraf nyatanya ini, lalu titik koma, ada 2 sebagai pembilang, titik koma lagi, kita pencet penyebutnya, lalu kita tutup, lalu kita enter. Hasilnya sama. Setelah itu, langkah ketiga adalah menentukan nilai F hitung. Dengan rumus F sama dengan R kuadrat per K-1 per 1 min R kuadrat bagi N-3. Kita masukkan semua data-datanya. R kuadrat dapat dari sini, tabel ini. K-1 ini, maaf ini. Setelah itu 1 min R, sekian. Selanjutnya langkah keempat, yaitu menentukan daerah keputusan. F tabel sudah diketahui menggunakan langkah yang kedua tadi, 3,521 sekian, lalu F hitung sudah tertera pada tabel summary output, yaitu 3,2 sekian. Setelah itu, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka disebut tolak H0. Jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka gagal tolak H0. Digambar seperti ini, teman-teman. Ini merupakan titik kritis atau nilai kritis, 3,5. Setelah itu, langkah kelima adalah memutuskan hipotesis, yaitu H0 diterima. Dari hasil uji F dapat diketahui bahwa H0 diterima, maka ukuran perusahaan dan profitabilitas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap signifikan data PBV atau nilai perusahaan. Jadi, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena F hitung lebih kecil dari F tabel. Selanjutnya adalah testat. Testat atau uji parsial digunakan untuk menentukan apakah variabel terikat memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel bebas. Dari hasil output summary diketahui bahwa testat dari ukuran perusahaan yaitu 1,68 sekian dan testat dari profitabilitas yaitu 2,47 sekian. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan langkah-langkah. Langkah pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu yaitu H0 B1 sama dengan 0 dan H1 B2 tidak sama dengan 0 dengan keterangan yang H0 B1 yaitu variabel bebas berpengaruh tidak nyata apabila nilai koefisiennya sama dengan 0 dan H1 B2 tidak sama dengan 0 yaitu variabel bebas akan berpengaruh nyata apabila nilai koefisiennya tidak sama dengan 0. Langkah kedua yaitu menentukan daerah kritis dengan alfanya adalah 0,05 dan df-nya adalah 19 dengan rumus N-K. Dari taraf nyata dan df tadi maka diperoleh T tabel yaitu plus minus 2,093. Kenapa plus minus? Karena berada di uji dua arah. Langkah ketiga yaitu menentukan T hitung. Rumus T hitung yaitu B kecil min B besar per SP atau kesalahan baku. Sebelum kita menentukan T hitung, maka kita akan menentukan lines terlebih dahulu. Untuk menentukan lines dapat menggunakan rumus sama dengan lines. Lalu ketik aja. Klik. Untuk non YS ini adalah data Y variabel dependent. Kalau X ini adalah data X1 dan X2 variabel independen dan cos ini ketik 1, start ketik 1, lalu jangan lupa tutup kurung. Habis itu di enter. Nah, ini adalah hasil lines yang telah kami kerjakan dengan KB atau kesalahan bakunya yaitu 0,0907 dan 0,01571. Setelah menentukan lines, maka kita dapat langsung menentukan T hitungnya. Untuk T hitung B1, kita masukkan datanya yaitu kita lihat pada tabel lines yaitu B1-nya 0,0264. Saya akan menjelaskan kenapa hanya tulis B kecilnya saja karena pada pembahasan kali ini hanya menggunakan B kecil dan tidak menggunakan B besar. Jadi B besarnya kita anggap 0. Lanjut ke pembahasan yaitu dengan standar kesalahannya yaitu 0,0157. Maka diperoleh hasil 1,68 sekian. Untuk dihitung B2-nya sama, masukkan dulu nilainya yaitu 0,22 dan kesalahan bakunya yaitu 0,907 sekian. Sehingga diperoleh hasil yaitu 2,47 sekian. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Dari pengerjaan tadi diperoleh dengan T tabelnya plus minus 2,09 dan T hitungnya X1-nya 1,68, T hitung X2 adalah 2,47 sekian. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hasilnya akan menolak H0.
Dan jika T hitung kurang lebih sama dengan T tabel, maka hasilnya akan menerima 0. Pada hasil pengecaan tadi, kita bisa lihat di grafik, yaitu X1-nya berada pada posisi menerima hak 0, dan X2-nya berada pada posisi menolak hak 0. Selanjutnya langkah kelima yaitu menentukan keputusan. Yang pertama, ukuran perusahaan. Hak 0 diterima, sehingga koefisien regresi tidak berbeda dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh yang terhadap Y. Lalu profitabilitas dengan hasil hak 0 ditolak, sehingga koefisien regresi berbeda dengan 0 atau variabel X berpengaruh nyata terhadap Y. Untuk interpretasi yang pertama, yaitu ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena terhitung berada di daerah menerima hak 0. Dan interpretasi yang kedua yaitu jadi profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena terhitung berada di daerah menolak hak 0. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.